Baik, sahabat sekalian, insya Allah kita akan mulai coba membahas satu kitab ya, sahabat-sahabat. Sambil saya juga belajar lagi. Jadi kitab ini kitab yang mungkin penting buat saya ya pribadi karena eh, ini judulnya terkait dengan batasan antara ikhtiar dan tawakal. Nah, tentu setiap orang punya warna khas, punya ciri khas ya terkait dengan jalan takdirnya. Nah, tapi untuk saya pribadi dalam semua episode takdirnya rasanya kitab ini cukup personal begitu. Ya, semoga sahabat-sahabat juga bisa mengambil manfaat dan barokahnya begitu ya. Jadi judul kitabnya sendiri adalah At-Tanwir fi Iskoti At-Tadbir. Jadi ini artinya itu adalah cahaya kesadaran untuk tidak ikut melakukan pengaturan gitu ya, untuk melepaskan diri dari berbagai pengaturan. Ya. Tapi tentu bukan berarti nggak boleh berencana. Jadi pengaturan itu dalam konteks bahwa kita harus mengalir dalam kehidupan ini sesuai dengan takdir Allah gitu ya. Nah, seringkali orang berusaha untuk melawan takdir gitu ya, atau menyesali, mengeluh, atau berusaha menghindari takdirnya, ya. Sehingga mengambil opsi-opsi yang sebenarnya dia tidak dimudahkan gitu. Nah, jadi ini bagi saya pribadi ini adalah kitab untuk memudahkan diri bertasbih gitu. Nah, ini karangannya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang juga menulis kitab Al-Hikam gitu ya. Nah, jadi di sini di pembukaan kitab ini disebutkan bahwa siapa saja yang ingin wusul ya, atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah ia datang melalui pintunya gitu ya. Dan mencapainya lewat keberadaan sebab-sebabnya. Jadi maksud kalimat ini, kalau mau sampai ke Allah, ya harus datang melalui pintu yang Allah sediakan gitu. Jadi manusia nggak bisa membangun pintu sendiri, kemudian dengan pilihan hidupnya sendiri, berharap bisa bertemu Rob gitu. Atau makrifat, atau mengenal Robnya gitu ya. Nah dalam ya kalimat lain, ya harus sesuai dengan gelar takdirnya gitu. Jadi kalau orang belum bisa menerima takdirnya dengan baik dan belajar membaca gitu ya. Apa maksud Allah memberikan pola kehidupan yang spesifik bagi setiap orang dan berusaha untuk membangun kehidupan seperti orang lain, maka tidak akan mungkin sampai kepada Allah gitu. Jadi orang harus mensyukuri dulu kehidupannya masing-masing untuk bisa sampai kepada Allah gitu. Nah, kira-kira itu, sahabat-sahabat. Jadi kita sambil jalan. Nah, ini juga pesan yang penting gitu di dalam kitab Al-Hikam. Ibnu Atha mengatakan bahwa ini istirahatkanlah dirimu dari tadbir gitu ya. Dari melakukan berbagai pengaturan-pengaturan. Karena apa-apa yang selainmu telah mengurusinya terhadapmu, maka jangan kau ikut-ikutan mengurusinya untuk dirimu. Gitu. Nah, artinya di Al-Quran tuh banyak bertebaran jaminan Allah sebenarnya gitu ya. Manusia itu hanya disuruh tawakal, takwa, begitu ya. Bertasbih dengan memuji Allah, sisanya Allah yang atur gitu. Ya. Tapi kan manusia ya seringkali ragu dengan jaminan Allah, ya.
atau tidak punya pengetahuan yang tepat sehingga dia merasa bahwa dia harus mengatur semua kehidupannya sendiri gitu. Jadi dia merencanakan kehidupan yang terbaik dalam versinya dia sendiri, termasuk untuk keluarganya, anak-anaknya gitu ya. Tapi alih-alih kemudian menemukan pola yang baik, seringkali orang malah menjauh gitu dari apa-apa yang Allah mudahkan. Ya. Karena sebenarnya di balik apa yang Allah aturkan, di sana ada paket rezekinya, ada pasangan-pasangan rezekinya begitu. Nah, kita hari ini sifatnya baru pengantar ya, jadi kita belum masuk bahkan ke bab 1 pun. Nah, ini kurang lebih gambaran secara umum lah ya terkait dengan pentingnya kitab ini. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat dalam kehidupan itu Allah punya kodok ya dan juga punya qadar. Ini merupakan rukun iman yang terakhir, beriman kepada kodo dan qadar. Dan ini seringkali sulit orang beriman kepada kodo dan qadar gitu ya. Makanya kebanyakan manusia itu jarang yang bersyukur, ya. Bahkan mungkin lebih banyak mengeluh gitu ya di kehidupan. Jadi kodo itu dijelaskan bahwa kodo itu seperti Allah itu punya satu master plan gitu ya, punya rancangan umum yang sudah Allah tetapkan sebelum hadirnya ciptaan gitu. Jadi sebelum kita hadir Allah sudah punya master plan gitu. Di Lauh Mahfuz itu Allah sudah tuliskan ya si A, si B harus hadir ke dunia ya dengan sebab apapun itu yang jelas dia harus hadir gitu. Jadi misalkan contoh ada orang tua yang tengah jalan bercerai tapi kemudian ada anak yang lahir gitu. Nah, kemudian orang tuanya dengan perceraian itu menjadi trauma, merasa gagal, padahal sebenarnya itu harus terjadi gitu ya. Dengan apapun caranya, ada seorang anak yang harus hadir melalui orang tua itu. Gitu. Tapi selesai urusan itu, ya kemudian rumah tangganya tidak berlanjut. Tapi kemudian si anak yang harus lahir, lahir gitu. Nah itu semua sebenarnya sudah ketetapan Allah. Nah kemudian kalau kodo itu adalah master plan, artinya setiap orang itu sudah ditentukan usianya, kemudian rute yang harus dia lewati, gitu, peristiwa-peristiwa yang harus dia hadapi selama di dunia, gitu ya. Jadi orang akan bergerak dari titik A, titik B, titik C, D, seterusnya sampai finish, sampai kemudian dia wafat, ajal, selesai urusannya di dunia. Nah, di setiap titik yang manusia berhasil mencapai, di situ sebenarnya ada rezekinya gitu. Jadi kalau orang bisa mencapai titik A, maka dia akan memperoleh rezeki terbaiknya di titik A. Ketika dia lanjut ke titik B, dia akan memperoleh rezekinya lagi yang lebih lengkap. Ya, terus aja. Makanya ada hadisnya gitu, tidak akan mati seseorang kecuali telah Allah sempurnakan rezekinya. Tapi sebenarnya jarang orang yang ketika sampai di titik itu memperoleh rezeki yang sudah Allah siapkan secara full gitu, karena akhirnya Allah mengkadar gitu, karena dia tidak siap gitu. Nah, jadi kalau kadar itu kan ukuran ya, ukuran gitu. Nah, jadi seringkali orang sampai ke titik A, tapi kemudian tidak mampu memperoleh bahkan 1/10 dari rezeki yang seharusnya dia peroleh ketika dia sampai ke titik A gitu. Nah, karena dalam menghadapi sungai takdirnya, manusia salah meresponnya gitu. Ya tadi, mungkin tidak mampu membaca,
apalagi mensyukuri gitu ya. Kan firman-Nya begitu, jika engkau bersyukur maka kami tambah nikmat. Tapi bersyukur itu artinya dengan apa yang Allah takdirkan, dia baca, dia ngerti apa yang harus dia lakukan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah memberikan takdir itu gitu. Bahkan ketika seseorang ditimpa sebuah permasalahan, sebuah ujian, ketika dia berhasil keluar atas pertolongan Allah, maka dia harus membayar nikmat itu dengan bersyukur, dengan mengambil pengajaran dari takdir yang dia eh, tadi ya lalui, kemudian itu bisa menjadi dakwah bagi orang lain. Karena mungkin akan banyak orang yang mengalami hal yang sama gitu. Nah, jadi sebenarnya di balik takdir itu adalah kurikulum. Mau dia bentuknya senang ataupun susah, dua-duanya kurikulum. Karena manusia akan membutuhkan gitu ya. Manusia lain akan membutuhkan panduan bagaimana ketika ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Maka orang yang punya hikmah di bidang itu, dia bisa memberi nasihat yang baik gitu, bagi orang yang mengalami hal yang mirip. Ya. Demikian juga orang yang ditimpa oleh kesenangan. Gitu. Nah, sehingga orang yang juga memiliki hikmah terkait dengan tadi ya, ujian berupa kelapangan dan kesenangan, juga bisa memberikan nasihat kepada orang yang sedang diuji dengan kelapangan dan kesenangan. Ya mungkin nasihatnya adalah bagaimana cara bersyukur agar nikmat itu tidak hilang. Karena kalau dia kemudian tidak mampu mensyukuri nikmat lapang itu, maka Allah akan cabut. Gitu. Jadi semua nikmat yang kita punya hari ini itu, kalau kita kufur, Allah akan ambil. Bahkan kalau kita terus-menerus tidak bisa mensyukuri yang ada hari ini, terus-menerus mengeluh, ya karena mengharapkan sesuatu yang belum ada, maka akibatnya adalah yang belum adanya nggak dapat, tapi nikmat yang sudah ada hari ini berpotensi untuk Allah cabut, gitu. Jadi akan selalu dikurangi gitu. Kalau kufur itu. Tapi kalau orang bersyukur akan terus ditambah. Itu janji Allah. Nah, jadi kadar seperti itu. Jadi kalau kodok Allah punya master plan, tapi yang tertakdirkan ya tergantung kesiapan orangnya gitu. Ya mudah-mudahan jadi lebih mudah ya terkait dengan kodo dan kodar. Apakah takdir bisa dirubah? Bisa gitu. Karena takdir itu dari kodar. Kalau kodo nggak bisa. Kalau kodo sudah merupakan ketetapan yang sudah tinta sudah kering, Allah sudah aturkan, tapi yang tertakdirkannya nanti dari kodo itu, apakah rutenya akan semakin baik, ya, dan dia akan memperoleh rizki pengenalan terhadap Robnya. Jadi rizki yang utama adalah rizki pengenalan, rizki makrifat. Kalau sahabat-sahabat hari ini lebih mengenal Allah ketimbang kemarin, maka barokah yang ada di hari ini itu bisa lebih besar diambil ketimbang yang kemarin. Jadi barokah dalam kehidupan itu setingkat dengan pengenalan terhadap Allah. Kalau seandainya pengenalan kita terhadap Allah hari ini sama dengan kemarin, maka barokah yang bisa diambil hari ini ya sama seperti kemarin, tidak bisa lebih gitu. Itu batas kadarnya gitu. Jadi orang hanya mampu untuk memperoleh barokah dalam kehidupan sejalan dengan tingkat pengenalannya terhadap Allah. Gitu. Nah, barokah dari setiap kejadian kan tadi di balik bungkus peristiwa ada hikmah gitu. Nah, kalau hikmahnya keambil, itu yang kemudian
menjadi barokah dalam kehidupan. Nah, tapi karena tadi tingkat pengenalannya sama dengan hari kemarin, maka hijab hikmah di balik peristiwa ya sama dengan kemarin. Ya, jadi dia hanya bisa menerobos hikmah dalamnya itu sama dengan hari kemarin, sehingga barokahnya ya nggak bisa lebih lah gitu. Kira-kira itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi takdir Allah itu yang tadi disebut sebagai pintu-pintu wusul. Jadi kalau mau sampai kepada Allah, kalau barang siapa yang ingin usul atau sampai kepada Allah, maka harus masuk melalui pintunya, gitu. Yaitu takdirnya Allah, gitu. Jadi makanya kalau kita agamanya Islam, Islam dari aslama, berserah diri, ketika orang tadi ya diberi kemampuan berserah diri untuk menjalani hidupnya, ya. Berserah diri itu bukan pasrah ya, sahabat-sahabat. Sekali lagi, berserah diri itu adalah dalam setiap detik berusaha keras mencari apa yang Allah kehendaki dengan kondisi yang Allah izinkan terjadi pada kita, dan kemudian kita berusaha bertasbih atau mengalir sesuai dengan yang Allah kehendaki itu, gitu. Nah, jadi kalau kita sedang sulit, apa sebenarnya yang Allah kehendaki, gitu ya, memberikan kesulitan. Ya, ya kalau misalkan tadi ya, kita baca Al-Quran, oh Allah di Al-Quran dikatakan Allah menguji, ingin tahu siapa yang bersabar, gitu ya. Siapa yang benar beriman, siapa yang bersabar. Nah, kalau kita ikuti dengan berusaha bersabar, nanti Allah kasih pertolongan, gitu. Nah, kira-kira seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi ini gambaran besarnya terkait dengan tadi ya, usaha dan ikhtiar dan tawakal, gitu ya. Kadang-kadang manusia itu berlebihan dalam usaha, kurang tawakalnya, ya, atau berlebihan dalam usahanya, ya, tadi berlebihan dalam usaha, kurang tawakal, atau kurang dalam usahanya, gitu. Nah, batas tengah-tengah itu sulit, gitu. Jadi batasnya gimana sih? Tahu kita tawakal, tidak memaksakan diri, gitu kan ya. Ketika kita diuji dengan serba kekurangan, prinsip di Al-Qur'annya, ya barang siapa yang tawakal Allah cukupi, gitu kan. Di hadis terkait tawakal, barang siapa yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka dia akan seperti burung-burung. Ya, pergi dari rumah dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut terisi. Atau di ayat Al-Quran, Allah berfirman bahwa apakah kalian tidak melihat ya di angkasa bahwa burung-burung itu ya terbang dengan mudah, gitu. Tidak ada yang menahannya kecuali tangan Allah, gitu. Nah, sesungguhnya itu adalah ayat-ayat bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang bisa baca itu hanya yang beriman, gitu ya. Kalau yang nggak beriman ya lihat burung, ya dianggap ya wajar aja ada burung punya sayap, ya bisa terbang, ya gampang lah mereka terbang. Ya, tapi yang namanya burung, yang namanya bahkan pesawat terbang dengan mesin jetnya, ya kalau nggak ada angin, ada ruang hampa udara, nggak bisa terbang mereka. Jadi ada komponen lain selain diberi perangkat sayap, tapi ada udara, gitu. Kalau Allah nggak ngasih angin, maka mereka pun nggak bisa terbang dengan mudah di angkasa. Bahkan kalau kita lihat di atas, burung itu nggak selalu mengepakkan sayap. Dia lebih banyak gliding, gitu ya. Dia lebih banyak tadi berselancar di udara, gitu. Sebenarnya itu kenapa tadi ayat-ayat bagi orang beriman, karena orang beriman harus seperti itu. Jadi artinya kemampuan bertasbih, ya, menggunakan angin dari Allah, gitu.
Jadi kalau kita ditimpa sebuah kondisi, sebuah takdir, ya, maka kita bergerak sesuai dengan taufik, ya, sesuai dengan kemudahan-kemudahan yang ada pada kita gitu. Jadi kalau seperti burung dia mengepakkan sayap, ya kalau manusia kemudahannya masing-masing. Sesuai bidangnya dia bekerja di situ, tapi selebihnya dia akan dimudahkan bertasbih tanpa harus terus-menerus mengepakkan sayapnya gitu. Jadi istilahnya kalau manusia itu punya keyakinan nggak bisa makan kecuali nyangkul, kecuali kerja, maka hukum itu yang berlaku bagi dia. Nah, itu repot kalau ketika orang pensiun nanti sudah nggak punya penghasilan dari tempat kerjanya, akhirnya mulai akidahnya diuji. Ya, nanti gimana ya kita kalau sudah nggak punya penghasilan, padahal kebutuhan masih banyak, anak-anak masih butuh biaya, ada yang harus sekolah dan lain sebagainya, gitu kan ya. Akhirnya mulai godaan syaiton masuk, membuka banyak jalan pintas gitu. Nah, jalan itu yang kadang-kadang belum tentu sesuatu yang dimudahkan. Ya. Banyak misalkan orang ditawari banyak peluang-peluang investasi gitu, karena ketakutannya tabungan habis, maka dia harus putar-putarkan uangnya. Nah, di sisi lain ada yang menggunakan ketakutan itu untuk menipu gitu ya. Akhirnya investasi di satu tempat, dia nggak ngerti juga bidang itu, akhirnya uangnya malah habis gitu ya. Nah, itu contoh, sahabat-sahabat. Jadi kalau salah akidahnya, maka kita akan mudah dipertakuti oleh syaitan sehingga berbuat fahsya dan mungkar. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Punten, Pak. Ya. Untuk slide-nya, apakah masih di slide Qada dan Qadar? Ya, masih. Oh, baik, Pak. Ya. Ya, karena materinya nggak banyak. Nah, jadi sekarang masuk ke apa namanya daftar isi ya, sahabat-sahabat. Jadi hari ini hanya daftar isi aja. Jadi tadi kitab ini ada 21 bab ya. Saya akan pilih, mungkin nggak semuanya harus dijelaskan, dan juga dari setiap bab itu tentu intisarinya aja yang akan coba saya peras untuk disajikan di kajian Rabu dan bisa menjadi bahan pengantar diskusi gitu ya. Nah, jadi kita scanning, kita lihat sekilas ya. Bab 1 itu isinya adalah tentang berserah diri dan tidak ikut mengatur. Jadi maksudnya apa gitu ya? Berserah diri dan tidak ikut mengatur. Bukan tidak berencana gitu ya, tapi tadi kadang manusia ada yang mendewakan perencanaannya kan gitu ya. Tapi nggak boleh juga hidup tidak terencana sama sekali, nggak boleh juga. Gitu. Jadi harus ngerti antara ikhtiar dan tawakal kan dua hal yang harus bersamaan dalam batas yang adil gitu ya, yang tepat gitu. Jadi yang pertama nanti kita akan lihat ada berserah diri dan tidak ikut mengatur. Kemudian bab 2 tentang kepasrahan total. Apa yang dimaksud dengan kepasrahan total gitu ya. Jadi balik lagi bahwa pasrahnya ya tentu pasrah dalam konteks berserah diri ya, berserah diri. Kemudian bab 3 akan membahas terkait dengan ragam makom yakin. Jadi keyakinan itu bertingkat-tingkat gitu. Dan doa itu kan kuncinya yakin gitu. Dan pembatal doa adalah keraguan. Bahkan tadi kalau kita punya satu keyakinan, sehingga keyakinan itu dengan tadi ya kita pegang dan kita ucapkan dengan kokoh, maka itu hukum yang akan berlaku bagi kita gitu. Yakin bahwa kalau orang sudah berusaha sesuai yang dimampukan, sisanya tawakal, pasti Allah akan cukupi. Itu harus yakin.
Ya, kalau enggak ya sulit. Yakin bahwa barang siapa yang bertakwa, maka Allah beri jalan keluar dan rizki dari arah yang tak terduga. Itu harus yakin, gitu kan? Kalau enggak bisa dia pakai mekanisme itu. Akhirnya dia harus bergerak seperti pada umumnya manusia, gitu. Nah, kemudian yang bab 4 itu terkait dengan cara agar tidak ikut mengatur urusan Allah. Jadi kita harus tahu mana yang urusan Allah, mana yang urusan manusia yang Allah memberikan kita batasan untuk boleh ikut mengatur gitu. Jadi kan kadang-kadang manusia ikut-ikutan mengatur kehidupan ya, persoalannya itu. Kemudian di bab 5 tidak ikut mengatur rencana Allah adalah hakikat dari karomah gitu ya. Saya mengikuti sesuai dengan apa namanya judul yang ada di kitab saja. Insya Allah nanti satu-satu saya akan masuk dan jika ada hal yang harus dikoreksi akan dilakukan pada saatnya gitu ya. Karena ini kan kitab terjemahan ya. Adalah teks Arabnya juga, jadi bisa jadi referensi untuk mengecek nanti. Kemudian bab 6 adalah berserah diri pada ketetapannya. Bab 7 tentang jenis-jenis pengaturan, itu apa saja. Kemudian bab 8 terkait dengan makom asbab dan tajrid. Jadi makom asbab dan tajrid, ya kalau asbab itu sebab-sebab gitu ya. Kalau tajrid itu tanpa sebab gitu. Jadi Allah bisa ngasih rezeki dengan sebab atau tanpa sebab. Allah bisa ngasih sembuh dengan sebab atau tanpa sebab. Ya. Kalau orang kemudian yakin bahwa sembuh hanya bisa dengan sebab, maka orang akan berlindung di balik pengobatan. Ya lupa bahwa pengobatan itu hanya ikhtiar. Ya. Tapi yang memberi sembuh itu adalah Allah. Gitu. Nah sehingga misalkan dia ditimpa sebuah penyakit, tapi punya keterbatasan ya dari segi finansial, maka tentu solusi penyembuhannya tidak akan Allah taruh di tadi pengobatan medis yang berbiaya mahal. Gitu. Nah biasanya orang untuk sembuh menempuh jalur yang dianggap manjur gitu ya, meskipun itu di luar kemampuannya, maka dia hutang sana sini untuk memperoleh biaya pengobatan dan sangat yakin dengan teknologi. Tapi kemudian nggak sembuh-sembuh gitu ya. Itu contoh aja sahabat. Jadi Allah bisa ngasih dengan atau tanpa sebab gitu ya. Tapi orang juga nggak boleh kemudian sakit ya diam aja. Kemudian mengatakan ya sudah, saya nggak usah berobat, saya nggak usah berusaha. Kalau saatnya sembuh ya pasti sembuh, serahkan ke Allah aja. Itu salah juga gitu kan. Jadi ini memang terkait keadilan ya. Ya kita harus ngerti cara berselancar di dalam kehidupan menggunakan prinsip Al-Quran gitu. Karena akal Allah juga yang menciptakan, ilmu pengetahuan, sains Allah juga yang menciptakan. Nah, tapi semuanya harus pas dalam menggunakannya. Nah, kemudian kita masuk bab 9 itu judulnya adalah manusia berencana Allah yang menentukan. Ya. Nah, nanti isinya ya kita lihat pada saatnya ya. Kemudian bab 10 terkait dengan pengaturan rizki. Jadi seperti apa Allah mengatur rizki. Bab 11, rahasia di balik penciptaan jin dan manusia. Ya, kita udah sering bahas ya. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu kan. Aku tidak minta diberi rizki dan tidak minta diberi makan, tapi aku yang memberi rizki dan memberi makan. Gitu kan. Nah, jadi di balik penciptaan jin dan manusia tentu Allah tidak akan hanya sekedar menciptakan kita lahir, kemudian berkebutuhan, ya harus bekerja mencari nafkah, ya mengurus keluarga,
pokoknya semuanya terkait dengan hal kebutuhan ekonomi dan rumah tangga gitu ya. Tapi jauh lebih besar dari itu gitu kan. Makanya kenapa Allah punya mekanisme kalau orang tawakal, orang takwa dijamin rezekinya sehingga mayoritas waktunya bisa digunakan untuk mengabdi kepada Allah sesuai bidangnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian bab 12 jaminan rezeki Allah untuk hambanya. Bab 13 mengapa penciptaan dan rezeki disebut secara bersamaan. Ya. Jadi kan Allah menciptakan seseorang otomatis dengan paket rezekinya gitu. Jadi ketika orang hadir di dunia sudah lengkap dengan paket rezekinya, paket pasangan. Ya, ya tadi pekerjaan terbaiknya, ya apa namanya, ya urusan terbaiknya gitu ya. Semua Allah sudah pasangkan gitu. Komunitas terbaiknya itu semua sudah ada sebenarnya. Nah, kemudian bab 14 tugas memerintahkan keluarga untuk sholat. Bab 15 Allah bertanggung jawab menyediakan rizki bagi makhluknya. Kemudian bab 16 tentang sifat-sifat rizki. Nah, selanjutnya di bab 17 hikmah dibalik ikhtiar mencari rizki. Bab 18 ikhtiar sembari tawakal. Bab 19 ibroh dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Ini gurunya Ibnu Atok, salah satu guru dari Ibnu Atok. Jadi ada pesan-pesan dari sang guru itu yang nanti mungkin kita akan lihat poin-poinnya apa gitu ya. Kemudian di bab 20 dibahas tentang perumpamaan orang yang ikut-ikutan mengatur rencana Allah. Dan di bab terakhir, bab 21 adalah tentang panggilan Allah kepada hambanya. Nah, baik, untuk melengkapi pengantar mungkin ada beberapa ayat ya terkait dengan hal ini, sahabat-sahabat, seperti biasa. Jadi kita masuk di Al-Quran, Quran As-Sajdah, Quran surat 32 ayat 5 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah ya, mengatur atau tadbir ya, segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu gitu ya. Jadi di sini bahasanya yudab birul amro ya. Tadi kan tadbir ya. Jadi semua urusan yang ada di bumi hari ini tuh dalam pengaturan Allah, sahabat-sahabat. Ya, cuaca, musim itu Allah yang atur ya. Matahari, bulan, ya pergerakan bumi itu nggak ada manusia yang atur tuh. Manusia meneliti aja gitu. Ya rotasinya matahari, rotasi bulan, rotasi bumi, semuanya yang membentuk siang dan malam. Ya, sehingga nanti ada pasang surut air laut, ya ada apa namanya tanam-tanaman yang kemudian menghasilkan oksigen, ya itu kan hanya dengan benda-benda langit itu bertasbih sesuai dengan yang Allah atur. Jadi itu Allah yang atur tuh, sahabat-sahabat. Ya sehingga bumi ini seperti yang hari ini gitu. Dan semua kehidupan bisa berlangsung di dalamnya. Nah, jadi Allah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi, gitu ya. Kan bahkan Allah menciptakan bumi ini ada maksudnya, gitu. Ya, Allah menciptakan bumi karena nanti akan ada peristiwa di mana Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, gitu kan. Jadi Allah ciptakan dulu buminya sebelumnya, gitu kan. Barulah ciptaan terakhir adalah manusia. Baru di Al-Quran kemudian kami hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam, gitu kan. Nah, jadi ada maksud Allah menciptakan ini semua. Ya. Nah, jadi itu yang pertama ya, sahabat-sahabat, Allah yang maha mengatur tadi, tadbir. Kan kita disuruh meninggalkan pengaturan, ya pengaturan yang seperti apa ya, pengaturan yang sesuai dengan sunatullah. Nah, kemudian kita lihat Quran surat Ar-Rahman, Quran surat 55 ayat 7 sampai 9. Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia telah menetapkan timbangan, ya, al-mizan, agar jangan kamu melebihi batas dalam timbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan keadilan. Dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Jadi tadi, sahabat-sahabat, ketika Allah menciptakan kita, ditaruh di bumi, tapi kemudian Allah menurunkan timbangan. Gitu. Kalau manusia mampu untuk menegakkan timbangan, maka semua jalan rezekinya gitu. Tapi kita akhirnya rezekinya tidak memperoleh full karena kita tidak mampu menegakkan timbangan itu. Ya timbangannya al-haq ya. Makanya nanti pun di akhirat timbangan pada hari itu adalah kebenaran atau al-haq. Jadi sejauh mana kita menjalani hidup hari ini menggunakan prinsip Al-Quran sebenarnya. Ya kalau kita tidak menggunakan prinsip Al-Quran dalam pendidikan anak, dalam persoalan rizki, dalam persoalan tadi ya, pasangan, itu akan ada kesulitan gitu. Ya, dan kecenderungannya orang melebihi batas kan. Padahal sebenarnya nggak mahal gitu untuk menyelesaikan semua persoalan itu selama dia memiliki timbangan yang benar atau punya dasar pijakan panduan yang benar gitu dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah kalau mizan tadi atau timbangan itu disempurnakan, ya maka malaikat yang membawa ya takaran rizki itu akan menyempurnakan. Gitu. Itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita menyempurnakan timbangan di bumi, maka kita akan disempurnakan juga timbangan di langitnya dan juga semua tadi ya jatah rizki yang sudah Allah siapkan itu akan disempurnakan juga turunnya. Cuman karena kita banyak mengurangi, maka yang di atas juga dikurangi gitu. Sehingga kita terpaksa disuruh survival di bumi gitu ya. Akhirnya hukum rimba yang terjadi gitu. Padahal kan nggak begitu, manusia nggak harus ikut-ikutan. Ya, kalau sekarang kan orang berebut pekerjaan, berebut proyek, berebut segala macam. Kalau saja orang paham bahwa setiap orang sudah punya paket rezekinya, dia hanya perlu bergerak sesuai orbitnya, sesuai tasbihnya yang sudah Allah mudahkan, maka dia punya pasangan rezekinya sendiri dan nggak harus berebut dengan orang lain. Gitu. Tapi kalau sekarang semua mayoritas manusia nggak mampu untuk memperoleh pasangan rezekinya sehingga berebut dunia akhirnya gitu. Itu kurang lebih gitu. Nah, kemudian terakhir kita lihat di Quran surat Yunus, Quran surat 10 ayat 31. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Ya, kalau tahu Allah yang ngatur semua urusan, kenapa nggak takwa gitu kan? Jadi kan tadi persoalannya
Allah ngasih petunjuk, Allah ngasih ayat, ya. Di dunia ini banyak petunjuknya, namanya juga mahdan, permadani yang dihampar dunia ini, ayat-ayat Allah yang dihamparkan, yang isinya petunjuk semua, petunjuk jalan gitu. Jadi kalau mengalami satu takdir, kesulitan tertentu, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kesulitan dan tidak akan ia bersedih hati, misalkan. Nah, manusia cuman masalahnya kan nggak bisa melihat petunjuk itu karena terhalang sesuatu. Ya. Nah, makanya tadi kalau kemudian hatinya mati, tidak Allah hidupkan, maka dia tidak mampu untuk melihat petunjuk jalan. Gitu. Jadi sebenarnya tadi kalau orang kemudian hatinya hidup, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, gitu ya. Itu kan ada perangkat di diri manusia yang sebenarnya bisa melihat tadi rizkinya Allah gitu ya. Kalau itu Allah yang menunjuki, makanya di ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminan rizkinya. Dan Allah lah yang mengetahui di mana tempat bergeraknya dan di mana tempat penyimpanannya. Jadi Allah yang mengetahui masalahnya gitu. Jadi semua atas jaminan Allah, tapi Allah taruh di tempat-tempat yang manusia itu kalau nyari juga sulit gitu, kecuali dia dikasih tahu dulu gitu. Makanya di hadis lain, perbaikilah atau perindahlah cara untuk mencari rizki gitu kan ya. Jadi bukan berarti mencari rizki yang diperbaiki, tapi cara bertanya kepada Allahnya yang diperbaiki. Ya, misalkan ya Allah, di antara sekian pilihan jalan kehidupan, mana yang terbaik bagiku? Mana yang paling barokah bagiku? Kan harus nanya dulu, sobat-sobat. Gitu. Kadang-kadang di balik setiap pilihan yang tampak jelas, banyak jebakan juga. Karena Allah uji. Ya, hal-hal yang mahal kadang-kadang Allah sembunyikan di balik hal-hal yang kelihatan sepele gitu ya. Nah, manusia hawa nafsunya ingin membangun kehidupan yang bombastis lah gitu ya. Sehingga seringkali bergeraknya itu bukan mencari amal soleh yang terdekat, tapi dia punya cita-cita, punya angan-angan dulu, dan dia berusaha mengejar itu gitu. Gitu. Maka akan sulit tadi menemukan apa namanya ya rute yang terbaik ya. Ya makanya disuruh bertakwa gitu. Ya barang siapa yang takwa, Allah kasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka ya, atau yang tanpa hisap bahkan. Dan takwa juga yang menjamin tiket sorga masalahnya gitu. Nah itu mungkin sahabat-sahabat, jadi ini masih pengantar ya. Jadi kita bicara terkait dengan kitab At-Tanwir. Insya Allah minggu depan kita akan mulai masuk ke bab 1. Demikian sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.